Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ketika hidup berbalik arah. Bab 283 Pertarungan Super Smash dan kemudian Mortal Kombat. Meskipun dia adalah sepupu Faye. Namun Howard tidak terpengaruh. Howard bisa dibilang seseorang yang gila. Bagaimana mungkin Zain bisa memadamkan api kemarahannya? Mereka bertiga bisa merasakan tatapan haus darah yang terpancara dari Zain. Howard adalah orang pertama yang ketakutan akan tatapan Zain. Dengan teriakan melengking, dia berbalik dan melarikan diri. William tersadar. Dan dengan cepat, dia berteriak sekuat tenaga. Tangkap dia. Kalian semua. Bunuh dia, sobek-sobek topengnya. Bajingan ini senang bermain. Main dengan hantu Halloween. Aku ingin melihat siapa dia sebenarnya. Ketiga pengawalnya mematuhi perintah dan menerjang Zain. Mereka adalah para ahli yang terlatih secara profesional dalam ilmu bela diri, campuran dan tinju. Namun, mereka sangat meremehkan Zain. Mereka mulai curiga bahwa lawan mereka adalah monster. Mereka hampir tidak mendapatkan kesempatan untuk mendekatinya ketika sosok itu menghilang tiba-tiba dari pandangan. Lalu, dia muncul kembali tepat di depan mereka. Zain merantai 3 pukulan berat berturut-turut pada masing-masing dari mereka. Para pengawal itu langsung tersingkir. Zain dengan mudahnya menyingkirkan pengawal William dan William tersentak. Dia semakin yakin bahwa dia sedang menghadapi monster. Otak William seolah langsung padam. Dia menjerit keras dan berlari. Zain mencibir dan berlari mengejarnya. Dia meraih rambut pria itu dan menariknya. Ark! Sakit! William menjerit seperti babi. Di rumah jagal, mata Zain yang dingin dan jagal melirik pria malang itu. Saat Zain menindih tubuhnya, dia bertanya dengan sinis. Apa kau punya permintaan terakhir? Sial! Sial! Tidak! William ketakutan dan merengek. Memohon dengan putus asa. Tolong! Jangan bunuh aku. Aku kaya, sangat kaya. Aku punya banyak uang. Aku akan memberikan sebanyak yang kau mau. Zain tidak menjawabnya. Dia menginjak lehernya semakin keras lagi hingga membanting tenggorokan pria itu ke permukaan aspal jalan. Dia akan menghancurkan tenggorokannya. Begitu saja. William sangat ketakutan sehingga dia menggompol. Dia memukul kaki Zain sekeras yang dia bisa, berharap untuk mencegah pria itu menargetkan tenggorokannya. Namun dia tidak berhasil. Yang tersisa dalam diri William hanyalah penyesalan. Seandainya dia tahu hal seperti ini akan terjadi, dia tidak akan berpikir untuk melakukan sesuatu pada Faye sama sekali. Tenggorokannya tercekik. Rasanya seperti berada di ambang kehancuran. Udara seperti diblokir sehingga tidak bisa memasuki paru-parunya. Pada saat itu, suara pelan terdengar dari mobil. Faye membenturkan tubuhnya dari jendela, dan gerakannya berhasil mengalihkan perhatian Zain. Tangan dan kaki Faye diikat sebelum dilempar ke belakang mobil. Dia telah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menopang dirinya sendiri sebelum membenturkan kepalanya ke jendela. Saat Zain teralihkan, sebagian besar kekuatan di kakinya telah habis. Itu menciptakan peluang bagi William untuk melarikan diri. Dan setelah mengerahkan semua kekuatannya dari keinginannya untuk bertahan hidup, dia berhasil mendorong kaki Zain menjauh darinya. Dia bergegas berdiri dan terhuyung-huyung pergi. Zain tidak mengejarnya. Dia menendang batu seukuran kepalan tangan ke tanah. Dan itu terbang ke arah William. Batu itu mengenai punggungnya dengan tepat. William melonglong kesakitan sebelum jatuh dan tidak sadarkan diri. Zain menarik nafas dalam-dalam dan berbalik ke arah mobil. Kemudian dia membuka pintu. Ketika hidup berbalik arah. Bab 284 Kesatria Kegelapan Pantom. Bertopeng dan pahlawan. Faye tidak pernah merasa begitu lemah. Tangan dan kakinya diikat. Dan kemampuannya untuk melawan para penculiknya telah dilumpuhkan. Mobil itu sangat terisolasi sehingga meredam suara apapun dari luar. Faye menyesali kenaifannya. Dia seharusnya tidak percaya dengan kata-kata
bajingan itu dan menempatkan dirinya dalam posisi genting seperti itu. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana kelanjutannya apa yang akan dilakukan William padanya, dan bagaimana dia akan mengabadikannya dalam sebuah video. Begitu video itu tersebar di internet, hidupnya akan berakhir. Faye berharap seorang datang dan menyelamatkannya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan sisa hidupnya. Demi Tuhan, dia bersedia selama dia bisa selamat. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa itu tidak mungkin. Itu hanya mungkin bila sebuah keajaiban terjadi. Didorong oleh keinginannya bertahan hidup, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan menopang dirinya sendiri. Dia terus membenturkan kepalanya ke jendela, menggantikan teriakan minta tolongnya. Mungkin itu sia-sia, tetapi dia harus tetap mencoba. Akhirnya dia melihat sosok yang tinggi yang mendekatinya. Karena kepalanya bersandar ke jendela, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Satu-satunya hal yang dia bisa lihat adalah dada orang itu. Jantungnya mulai berdebar karena dia memperhatikan bahwa sosok ini berpakaian berbeda dari William dan Howard. Itu adalah orang asing, seorang pria. Apakah dia datang untuk menyelamatkannya? Seberkas kecil harapan menyala kembali. Pintu pun dibuka karena Faye bersandar ke jendela. Jadi, ketika pintu ditarik, dia ambruk ke depan. Dia berteriak saat dia mengira dia akan jatuh ke tanah. Tapi sepasang tangan yang kuat berhasil menangkapnya. Kau baik-baik saja. Suara serak itu. Faye bergidik. Dan air mata mulai mengalir dari wajahnya. Dia tidak akan pernah bisa lupa suara itu, tidak akan pernah. Pria itu menopangnya dan melihat wajah pria itu dengan jelas. Atau lebih tepatnya, topeng badut yang dikenalnya. CEO Valet Vision. Faye tidak bisa menggambarkan perasaan yang dia rasakan. Dia telah terperangkap tanpa ada harapan. Tetapi, sekarang dia diselamatkan. Kehangatan yang menenangkan membelai tubuhnya. Meskipun dia diikat dan dibungkam, dia tak bisa menahan tangis yang keluar dari bibirnya. Dia lagi. Itu selalu dia. Dia tidak bisa menahan air matanya. Dan air matanya membasahi baju CEO itu. Zain merasakan sakit yang tajam di dadanya saat dia melihat kondisinya. Dia marah. Dia menyesal karena tidak menyiksa William lebih kejam lagi. Dan Howard Carter membiarkannya melarikan diri adalah satu hal paling bodoh yang pernah dia lakukan. Ketika hidup berbalik arah. Bab 285 Pengakuan Juliet. Tidak apa-apa sekarang. Aku sudah memukuli mereka dan mengusir mereka. Kau sudah aman sekarang, bisik Zain lembut sambil mengusap pipi Faye. Dia menarik selotif dari bibir wanita itu. Dia merintih seperti gadis kecil di pelukan Zain. Zain memeluknya dan menepuk punggungnya dengan lembut sambil menenangkannya. Ini pertama kalinya dia melihat Faye menangis seperti ini. Aku sangat ketakutan. Tuhan, aku sangat ketakutan. Isaknya. Setelah talinya terlepas, dia melingkarkan lengannya pada Zain dan meremasnya sekencang mungkin. Zain merasa jika dia tidak bisa bernafas, Faye takut dia akan menghilang. Jadi dia memeluknya sekuat tenaga, seperti seorang wanita tenggelam yang berpengangan pada tong apung terakhir di laut. Dia tidak pernah begitu takut sebelumnya. Sejujurnya, Faye telah memutuskan saat itu jika dia benar-benar dinodai oleh William, dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Dia takut akan kemungkinan diperkosa, dan dia harus menghadapi ketakutan sendiri atas kematian. Dia akan merindukan dunia ini. Akan ada rasa bersalah dengan kedua orang tuanya dan Zain, karena dia tidak akan pernah benar menebusnya. Terakhir, dia akan bersedih karena tidak bisa melihat lagi CEO Valet Vision. Namun, ketika dia sangat membutuhkan, CEO itu datang dan menyelamatkannya. Lalu dia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya bahwa dia tidak akan mundur. Tidak peduli seberapa dunia menentangnya, Faye Carter memutuskan untuk menjalin
asmara dengan ketua Valet Vision. Dia akan menjadi wanitanya. Dan jika itu berarti dunia akan berbalik melawannya. Biarlah dia selalu menjadi wanita yang sangat konservatif. Dia mengikuti aturan. Dia menuruti apa yang diharapkan darinya. Dia menyerah pada moral masyarakat. Jadi bahkan ketika dia tidak memiliki perasaan untuk Zain, dia tidak pernah tidak setia. Namun, semuanya akan berubah mulai sekarang. Rangkaian peristiwa yang mengubah hidup ini telah mengubah perspektifnya dan menghancurkan pola pikir konvensionalnya. Dia ingin bersama CEO itu. Dia ingin hidup dengan cinta sejatinya. Bahkan, jika dunia akan mengutuknya dan mengejeknya, dia akan mempertaruhkan semuanya untuknya. Lalu kenapa jika CEO ini adalah teman Zain? Lalu kenapa jika itu akan membuatnya menjadi penjahat di mata masyarakat? Bagaimana jika dia akan melakukan kejahatan perselingkuhan? Lalu kenapa? Tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Kau aman dan selamat. Terima kasih Tuan. Aku tidak bisa membalas semua kebaikanmu. Zain tertawa kecil. Tidak apa-apa. Melihat kepalanya yang tertunduk, membuat Zain berpikir bahwa dia dalam keadaan tidak bersemangat. Sebuah pikiran menghantamnya. Dan dia bertanya, tidak, apakah William Brown sudah menyentuhmu Vivi? Zain tidak bisa menahan diri untuk menanyakan itu. Jika memang itu sudah terjadi, rasa bersalah itu akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Hanya melihat keadaan Faye, membuatnya berpikir bahwa hal buruk sudah terjadi. Dia benar-benar terikat. Pakaiannya kotor. Dan sepertinya, William telah memaksanya. Jika dia benar-benar melakukannya, Zain akan menghancurkan mayatnya menjadi debu. Mendengar CEO memanggilnya Vivi, membuat tubuh Faye lemas. Ini adalah pertama kalinya CEO itu memanggilnya seperti itu. Dan ketika dia memikirkannya, bukankah pria itu telah menyimpan semacam kasih sayang khusus padanya? Tidak. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak tersentuh. William tidak mendapatkan kesempatannya. Faye langsung menjelaskan. Karena khawatir bahwa CEO telah salah memahami situasi. Zain menghela nafas lega. Ini berarti bahwa dia berhasil menyelamatkannya. Tepat pada waktunya, dia memiliki perasaan untuknya. Atau setidaknya beberapa bentuk kasih sayang. Satu-satunya alasan Zain mengatakan apa yang dia katakan adalah karena dia berbohong. Atau mungkin CEO-nya lah yang telah berbohong. Dia terpaksa berbohong karena Faye masih istri sah Zain. Pada saat itulah Faye mengatakan sesuatu yang membuat Zain ketakutan. Tuan, bolehkah aku melihat wajah aslimu?